datang di channel YouTube Teater Syahid. Kali ini, Teater Syahid akan menampilkan pemutaran video yang berjudul Kebebasan Abadi, menceritakan tentang para tentara yang kabur mengambil langkah penyelamatan ke sebuah pulau tak berpenghuni untuk menghindari sebuah penjajah Belanda yang akhirnya mereka terdampar di sana. Inilah dia, pemutaran video naskah Kebebasan Abadi karya CM Nas yang disutradarai oleh Fadli Rudiansyah. Selamat menyaksikan. Sampai kapan kita mesti begini? Sampai kapan kita mesti begini? Sampai kapan kita mesti begini? Sampai Angkatan Laut Republik datang. Dan bukan lari seperti kita, tapi datang membawa berita kemerdekaan penuh. Tapi kalau mereka tidak datang, apa ada harapan? Harapan tetap ada. Segala harapan. Juga harapan mati. Kau takut? Bapak tidak takut? Aku malah menantikannya. Itulah kebebasan yang mutlak. Kebebasan abadi. Itu kebebasan Bapak sendiri. Bapak memang bisa mati tenang karena Bapak sudah lama hidup. Tapi aku masih muda, Pak. Aku belum mau mati. Siapa yang menyuruhmu mati? Bapak! Kalau kita semua mati, Bapaklah pembunuh kami. Ya sediakan sajalah saksimu. Kalau sewaktu-waktu kita akan masuk pengadilan tentara. Kita semua tahu bahwa Bapak yang memberi komando untuk menembak tembus tunas perahu. Sebaiknya kita mendarat di sini. Tapi karena itu, perintah itulah yang menyebabkan kematian kita semua. Pengaraman perahu itu yang menjadi sebab, maka kita tak bisa keluar dari pulau neraka ini. Maka kita tak bisa pulang ke tanah yang terjajah, maksudmu? Barangkali
Barangkali negara kita sudah merdeka sekarang. Tapi kita malah di sini terbuang karena kecerobohan Bapak sebagai pemegang komando. Tapi kalau Belanda masih berkuasa, artinya aku yang menyelamatkanmu ke tanah merdeka ini. Kalau dengan itu aku dihadiahi dengan 12 peluru sebagai ganti balas jasa, kembali aku rela mati dengan penuh ketenangan. Sri Kandi, kalau mujur aku bisa menyeretnya ke pengadilan, kemana kau berpihak? Jarang kau mau jawab pertanyaanku, Sri Kandi. Tapi cobalah jawab yang satu ini. Cobalah! Ini bukan soal pribadi, bukan? Ini soal keadilan. Kau dengar itu? Sri Kandi! Itu bukan namaku. Apapun namamu, jawab pertanyaanku. Aku tak akan berpihak. Ingat, Sri Kandi. Kau disumpah untuk menjadi saksi. Ya akan kuceritakan semua kebenaran peristiwanya. Semua. Semua. Akan kau ceritakan juga kah bahwa dia yang menembak Pak Jurumudi itu? Jurumudi yang malang itu. Kau tahu, aku sengaja menempatkan batu karang bercabang 7 di atas kuburnya supaya lebih mudah dikenal. Bukti-bukti inilah yang akan memperkuat hukum supaya bisa menyeretnya ke ujung bedil. Dan setelah kapten tua itu gugur, tidak, mampus, barulah kau jawab pertanyaanku yang dulu, bukan? Aku tak paham hukumnya. Begitu jelas, itu pembunuhan. Aku menyimpan semua surat Jurumudi yang malang itu. Tapi kau lupa satu hal, kawan. Apa? Aku istrinya. Aku ingat. Tapi aku ingat juga, kau mencium Jurumudi yang gagah itu sebelum dia mati. Satu bukti kalau kau tidak mencintai kapten tua itu, meskipun dia suamimu. Dan kalau kau bisa jatuh cinta pada Jurumudi yang hitam arang itu, mungkin kau juga bisa jatuh cinta padaku yang lebih tampan darinya. Kau menyangka aku jalan tuh. Tidak sejelek itu. Tapi memang masuk akal kalau kau lebih gairah pada Jurumudi yang hitam arang itu daripada suamimu, kapten yang sudah peot. Kau tidak mengerti, orang muda. Aku mengerti. Di pulau neraka ini tinggal akulah yang paling tampan. Aku tahu seleramu, Sri Kandi. Kau terus menghina, bangsat. Kau tahu kenapa aku berciuman dengan Jurumudi itu? Karena aku adalah juru rawat. Aku berkewajiban merebutnya dari kematian dan mengangkatnya dari kejatuhan semangat. Untuk lukanya aku tak bisa berbuat apa-apa, karena saat itu obat-obatan memang sudah habis. Untuk semangatnya aku terpaksa memberikan diriku, karena cuma itulah yang aku punya. Aku menciumnya agar kemauannya untuk hidup timbul kembali. Dan memberi harapan hidup, itu adalah tugasku sebagai juru rawat, terlepas dari kedudukanku sebagai seorang istri. Aku kepingin sakit kalau begitu. Kau memang sudah sakit, bangsat. Ada lagi yang sakit. Dia tak ingin di kemah. Dia ingin mati di samping senjatanya. Kita semua akan mati. Dan takkan ada yang mengenang jasamu sebagai pahlawan. Dia tidak harapkan mati sebagai pahlawan. Dia cuma ingin mati di samping senjatanya. Untuk apa? Kita semua tahu bahwa dia penembak ulung. Penembak ulung yang lari diburu ketakutannya sendiri. Dan akhirnya mati dibunuh kuman. Kasihan. Kenapa kau dulu tidak bertahan saja di sana waktu Belanda menyerbu? Kau bisa mati sebagai pahlawan.
Kita punya komando. Kita patuhi perintahnya. Siapa? Pak Kapten. Pak Kapten yang menembak mati Jurumudi. Ditembak begitu saja. Hanya karena alasan menolak untuk menyeberangkan kita ke Pulau Jahanam ini. Lalu dituduh tidak setia pada perjuangan bangsa. Iya. Dan setelah Jurumudi itu dilubangi pahanya dengan peluru, dan hatinya bengkak oleh dendam yang tak mungkin dapat terbalaskan, berhasil membawa kita semua ke seberang. Tapi perahunya malah ditenggelamkan dengan sengaja, berdasarkan alasan supaya tidak terjadi pengkhianatan. Alasan yang terlalu dicari-cari. Karena tujuan utamanya adalah lari dari serbuan musuh supaya dia bisa menjadi raja di daerah pelariannya. Pak Kapten yang lari karena gampang melihat lawan, kemudian menghibur dirinya dengan menjelaskan kepada bawahannya, "Tidak apa, ini siasat perang." Padahal perasaannya sudah cukup gembira karena bininya telah turut diselamatkan. Tapi setelah dia sadar kalau penyelamatannya itu memakan resiko korban nyawa, dia pun akhirnya menggadaikan bininya sebagai ganti minta ampun. Kau menghina lagi, bangsat. Aku tahu tipu dayanya. Waktu malam itu, kau dan Jurumudi itu berciuman. Suamimu saat ku kasih tahu, dia cuma tersenyum masam, tidak bertindak apa-apa, baik sebagai suami maupun sebagai kapten. Karena dia mengerti, malam itu aku sebagai juru rawat, bukan sebagai istrinya. Adat mana yang kau pakai? Ini bukan soal adat, ini soal kemanusiaan. Jangan ikut campur. Kau juga dapat bagian barangkali. Jahanam, ku tembak kau. Boleh. Tembak. Tembaklah. Apa bedanya peluru musuh dengan peluru bangsa sendiri? Atau mati karena lapar, karena penyakit, mati sekarang atau mati nanti? Ayo tembak. Sebentar lagi kita semua akan mati. Bibit-bibit kelapa habis, burung-burung habis, ular, kadal, tikus, semua habis. Kau tahu apa akhirnya? Yang paling akhir sekali, kita gali kuburan kawan-kawan kita, lalu kita makan dagingnya. Mungkin sudah busuk atau setengah busuk, tapi jadilah buat perut yang lapar. Kami tidak serendah itu. Yang lebih rendah pernah terjadi, Letnan. Coba bayangkan, kalau Pak Kapten sampai hati menggadai daging istrinya, kenapa dia tak akan sampai hati makan daging kawan-kawannya? Diam! Ini masa depanmu, babi. Itulah kelak yang akan terjadi kalau kita tidak segera keluar dari pulau neraka ini. Kita harus segera keluar. Keluar! Kemana? Kemana saja? Bagaimana kawan-kawan? Kita tebang pohon-pohon kelapa untuk membuat rakit. Kita akan berlayar, berkayuh, bertolak dari pulau neraka ini. Bagaimana? Hah? Sejak mula sudah kusaksikan kesetiaanmu. Siapa yang mau setia pada siksaan? Pada kekeringan seperti ini? Siapa? Kau tahu apa yang kupikirkan? Kalau Pak Kapten mati sekarang ini, begitu pangkat dan kuasanya jatuh kepadaku, saat itu juga kau kutembak mati. Siapa yang bakal jadi algojomu, Letnan? Dia. Badannya sendiri saja tidak terangkat. Bagaimana dia mau jadi algojo? Aku sanggup berdiri, San. Lihat, aku bisa berdiri. Jangan, Kopral, nanti kau pitam lagi. Tidak, Lep. Di waktu kepalaku panas,
hatiku memang terasa kecil. Tapi di saat hatiku panas, kepalaku terasa ringan. Kau, penghasut yang memuntahkan. Kalau kau cukup berani jadi budak Belanda, pergi saja sendiri. Kalau kau mau jadi anjing Belanda, menyerahlah sendiri. Kami tentara Republik yang masih punya harga diri. Kami lebih baik mati dan dilupakan daripada hidup dipelihara lawan. Tapi aku tidak menyarankan untuk menyerah kepada Belanda. Aku menyarankan untuk mencari daerah lain yang tidak segersang ini. Belanda menduduki seluruh tanah air. Pulau ini saja yang tidak. Terlalu kecil untuk diperhatikan. Justru pulau inilah yang masih bebas. Tapi kita berjuang mempertahankan republik kan? Bukannya pulau kosong ini. Di mana republik? Republik ialah di mana tanah pertiwi yang tidak diinjak oleh sepatu Belanda. Dan tanah yang terlanjur diinjak dengan perkosa akan kita rebut kembali. Kapan? Kita punya komando. Tunggu perintah. Komando itu tidak akan datang. Pak Kapten sudah lupa dengan titik ujung tujuan kita. Dia sudah cukup senang di sini. Punya pangkat, bini, punya ternak yang cukup setia, babi, bebek entok. Tapi aku tidak cukup bodoh untuk mau jadi gembala seperti kalian. Tambah jelek saja keadaan ini. Penderitaan merubah wataknya. Kasihan. Cuma memang sudah terlalu lama kita di sini. 14 orang, tinggal 5. Sebentar lagi mungkin tinggal 4. Akhirnya pulau ini kosong juga, Kopral. Kita semua akan mati. Tapi masih lama masa itu. Tenanglah. Atau kita bisa lepas. Yakinlah. Segalanya bisa terjadi. Sabarlah. Kenapa Belanda tidak datang saja kemari? Aku ingin mati perang. Kapan kita berangkat, Pak? Kemana? Menyelamatkan Republik, membebaskan bangsa. Aku akan tebang pohon-pohon kelapa untuk membuat rakit. Aku ingin keluar dari pelondraka ini. Pak Kapten! Lapor, karena ketiadaan alat tulis menulis, secara lisan saya sampaikan permohonan untuk membuat rakit. Minta dijawab sesegera mungkin. Laporan selesai. Tidak keberatan Komando Tentara Republik. Selesai. Siap, laksanakan. Pak Kapten, begitu keras kemauannya pergi ke seberang. Aku juga mau pergi ke seberang, Pak. Aku ingin bersatu dengan pasukan-pasukan kita di sana, atau mati dalam menyerbu. Aku tak ingin mati di sini, Pak. Mati dalam kesepian. Aku ingin mati perang. Kematian sama di mana-mana, Kopral. Hidup ini adalah jajahan segala kehendak. Orang-orang bebas pun masih dijajah oleh kebebasannya sendiri. Kebebasan yang mutlak akan datang setelah kita tidak hidup lagi. Mati. Mati itulah kebebasan perseorangan yang abadi. Maka dari itu kematian sama di mana-mana, Kopral. Tapi datang lebih baik dari menunggu, Pak. Mencari lebih baik dari menanti. Merdeka! Merdeka! Pak Kapten! Lapor,
Karena ketiadaan alat tulis menulis, secara lisan saya sampaikan permohonan tenaga bantuan untuk membuat rakit. Minta diberikan sebanyak mungkin. Laporan selesai. Karena tidak adanya cadangan bantuan, permohonanmu ditolak. Selesai. Aku bersedia membantu, Pak. Sediaanmu diterima baik, tapi bantuanmu ditolak. Kenapa? Rahasia tentara. Aku rasa itu adalah rahasia Bapak pribadi. Bapak tentu menyembunyikan dan mempertahankan sesuatu yang menyangkut nama baik Bapak sendiri. Kelemahan itu pula lah yang menyebabkan Bapak tidak mau berterus terang. Dan yang paling keji, Bapak melemparkan persoalannya pada orang lain. Kopral, ingat kau bicara terhadap kapten. Aku tahu. Aku tahu Bapak yang paling berkuasa di sini. Dihormati, dipatuhi. Tapi patuh pun ada dasarnya. Hormat ada tempatnya. Kekuasaan ada batasnya. Dan aku patuh selama ini. Kali ini aku membantah karena Bapak menyalahgunakan kekuasaan. Dengan bedil kau mudah menembak tepat, Kopral. Dengan lidah kau tak gampang berbicara benar. Bedil hanya membutuhkan kebiasaan dan keterampilan latihan. Tapi lidah membutuhkan kebijaksanaan dan pengetahuan, Kopral. Apa hubungannya petua itu dengan persoalan ini, Pak? Untuk tidak mengatakan bahwa anggapan burukmu terhadapku sangat keliru. Kau tahu kenapa dia ingin pulang ke seberang? Kau tahu? Karena di sana ada pacarnya, gadis Jawa. Dulu gadis itu pernah diselamatkannya dari tuduhan mata-mata. Sekarang ia bersikeras ingin pulang karena dapat berjumpa dengan gadis Jawanya itu. Ia pernah bertanam budi, dan kini dia berharap dapat melihat tanamannya menghasilkan buah. Buah yang dapat menyelamatkannya dari azaban hidup di tanah jajahan. Kau tahu apa yang kau harapkan di sana? Paling banyak kau hanya bisa menangis melihat tanah airmu diinjak bangsa lain. Kita ke sana untuk membebaskannya, Pak. Dengan apa? Dengan pelurumu yang tinggal seuntai dan kepalamu yang selalu pitam. Iya, Dengan darah dan nyawa, Pak. lebih baik dengan otak yang waras, Kopral. Sudah siap rakitmu? Mana perahumu? Perahu! 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 Ada perahu! Di mana? Di mana? Di sana! Di sana! Ayo, ayo! Ayo, ayo. Di mana perahu? Di mana? Ada perahu, Let. Biarlah, Tidak gembira, Let. sama saja. Tidak ingin pulang ke seberang, Let. Letnan, inikah kemerdekaan yang kita perjuangkan? Inilah perjuangan kemerdekaan itu, Kopral. Berjuangkah namanya dengan mimpi seperti ini? Menunggu ajal datang membujuk hati sendiri. Dan pulau setan ini tambah menyekik perasaan. Begitu. Pulau ini penjara, Let. Dan kita ini orang-orang yang berhati kecil dan kecut mengambil langkah penyelamatan. Kemudian mampus ditikam kekedilan yang kita tempa sendiri. Sedang pada mulanya kita anggap satu kemerdekaan yang kita banggakan telah tercapai dengan melihat badan masih bernyawa. Watakmu juga berubah karena derita dan siksaan, kawan. Kasihan. Aku lebih kasihan pada watakmu
yang tak berubah karena kebekuan yang kaku. Kemenangan apa yang telah kau rebut dengan watakmu yang cair itu? Tidak lebih hanya penyesalan pahit dan penyakit hitam. Kau tahu kenapa ini bisa terjadi? Hah? Kau tahu? Karena kau tidak cukup sadar untuk siapa kau berjuang. Kemerdekaan yang kita perjuangkan ini bukan buat kita, tapi buat anakku, buat anakmu, buat anak cucu bangsa Indonesia. Buat anakku. Ya, anak cucu yang bakal menyelesaikan perjuangan ini dan mengukirnya menjadi pusaka yang kekal berupa kebebasan abadi. Kenapa? Apa aku mengingatkanmu pada anakmu, istrimu, atau keluargamu? Kenapa? Kenapa? Kau mengingatkanku pada satu dosa, Letnan. Dosa kemanusiaan terbesar. Apa itu? Kenapa? Bisakah kau menyimpan rahasia, Letnan? Bisa? Apa itu? Kenapa? Pulau ini sepi, bukan? Itu bukan rahasia. Ya, kesepiannya begitu menggilakan dan kegilaannya minta disembuhkan, bukan? Itu belum rahasia. Ya, dan yang bisa menyembuhkan kegilaan serta kesepian begitu rupa cuma perempuan, bukan? Oh, itu rahasia umum. Ya, tapi cuma ada seorang perempuan di sini, bukan? Iya, cuma istri Pak Kapten. Justru itu. Dan aku jatuh cinta padanya. Cinta bukan rahasia, tapi kodrat. Datangnya tak bisa kau ingkari, hilangnya pun tak bisa kau sadari. Mungkin, tapi cintaku padanya begitu besar, begitu menggoda, begitu menggilakan. Dia membangunkan seluruh kemauanku, menggugurkan seluruh ketenanganku. Dan apabila malam sudah datang, jauh malam, kenanganku selalu tertuju padanya. Pada istri Pak Kapten? Ya, pada istri Pak Kapten. Istri Pak Kapten yang manis semampai itu. Kubayangkan bibirnya, kubayangkan dadanya, betisnya, pahanya, semuanya. Dan akhirnya, inilah yang rahasia, Letnan. Rahasia suatu dosa pada kemanusiaan. Kau datangi dia? Tidak. Aku senang dengan kenanganku sendiri, tapi jadi begitu benci bila melihat kenangan itu pulang membawa bayangan istri Pak Kapten. Pejamkan mataku, tapi bayangan itu menembus pelupuk mataku
lalu membujuk birahiku sampai berkobar-kobar. Sudah menjadi undang-undang alam kalau kobaran birahi itu hanya dapat dipadamkan dengan darah. Ya, darah bahagia, Letnan. Andai seluruhnya adalah wajar, tapi yang kulakukan adalah dosa. Dosa. Dosa pada angkatan hari depan. Untuk siapa kita menderita hari ini? Dosa ini berlarut-larut, Letnan. Karena ketidakwajaran menyebabkan ketidakpuasan. Darahku banyak terbuang, tapi yang berkobar tak kunjung padam. Aku terpaksa membuangnya. Membuangnya. Dan membuangnya. Mungkin inilah pangkal penyakit pitamku. Kehabisan darah bahagia. Dan akhirnya inilah yang rahasia, Letnan. Rahasia suatu dosa pada kemanusiaan. Aku malu, Letnan. Aku malu, Letnan. Aku malu. Loh, apa ini? Peluk-pelukan. Kalian tidak jadi mati. Hei, aku ingin keluar dari sini, San. Aku ingin keluar. Kau pasti keluar. Kita semua akan keluar. Bersiaplah. Malam ini kita berangkat. Loh, ayo tunggu apa lagi? Perahu itu masih utuh. Kita anyam daun-daun kelapa buat layarnya. Lalu kita ambil kelapa yang masih ada untuk makanan dan minuman di laut. Ayo. Yeay. Ayo Pak Kapten, perintahkan mereka semua untuk berbuat demikian. Malam ini juga kita berangkat. Tidak seorang pun yang meninggalkan pulau ini. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan kepastian. Apakah Belanda masih berkuasa atau tanah air sudah bebas? Alah, apa bedanya tanah air sudah bebas atau belum? Yang penting, kita yang harus bebas. Bebas dari siksaan dan kepahitan ini. Dari kemelaratan, kesepian, lapar dan penyakit. Itulah kebebasan. Kebebasan mutlak. Kebebasan abadi. Dan bukan seperti kematian yang selalu digembar-gemborkan. Mati itu adalah hukuman. Hukuman abadi. Kebebasan itu tidak ada, kawan. Kebebasan itu hanya ada katanya, tidak ada wujudnya. Kau bebas dari siksaan. Kau akan dibelenggu oleh kemalasan. Kau bebas dari kepahitan. Kau akan diborgol oleh kenyamanan yang mungkin menjemukan. Kau bebas dari kemelaratan. Kau akan dikungkung oleh kekayaan yang mungkin mengkhianati iman. Kau bebas dari mati kelaparan. Kau akan diterkam oleh mati kekenyangan. Kau bebas dari penyakit yang menjengkelkan. Kau akan mengalami ketuaan yang lebih mengesalkan. Jangan bodoh memburu kebebasan, kawan. Kebebasan itu betul-betul tidak ada. Bohong. Itu pesimisme. Pesimisme atau bukan, kebebasan itu memang tidak ada. Kalau begitu, apa gunanya kita berjuang memperebutkan kemerdekaan? Bukankah itu demi kebebasan? Kemerdekaan adalah kebebasan kolektif.
Kalau kita ingin disebut sebagai satu nazi, kita mesti merdeka. Tapi kebebasan yang kau cari adalah kebebasan sendiri-sendiri. Kebebasan perseorangan. Kebebasan begitu, demi Allah, tidak ada. Jadi, mestikah kita tinggal di pulau kering ini dengan segala himpitan dan kemiskinannya? Iya. 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 Tidak! Sejak lahir manusia ini sudah dikekang oleh selimut akal budi. Dikekang segala macam topeng kesopanan. Dikekang tetek bengek kata susila. Sekarang masanya kita bisa bebas. Sekarang juga kita berangkat bertempur. Perang! Di sana ada kebebasan. Perang itu adalah kebebasan. Kita bebas dari ketakutan. Kita boleh membunuh dan bebas dari segala hukuman. Kalau kita terbunuh, kita bebas dari kekalahan. Sekarang juga kita berangkat, Pak. Aku seorang di antaramu, kawan-kawan. Aku mengerti perasaanmu. Tapi dalam hal ini perhitungan yang seharusnya dimenangkan, bukan perasaan. Kita tunggu sampai 2-3 hari ini. Untuk apa? Ya, untuk apa, Pak? Perahu yang terdampar itu adalah perahu yang karam akibat ditimpa oleh badai. Orang-orang di seberang pasti akan mencari nelayan malang itu. Kita harapkan kehadiran mereka. Setelah kita ketahui situasi di seberang, baru kita akan menentukan sebuah sikap. Dulu kita cepat mengambil sikap buat lari, Pak. Kenapa sekarang kita tidak cepat mengambil sikap buat perang? Besok mati, sekarang mati, Pak. Sebelum mati kita tak boleh menyia-nyiakan hidup. Kita berani mati. Kenapa kita takut hidup? Sudah lama kita menyia-nyiakannya. Berapa lama umur kita habis dengan percuma? Kita serahkan mentah-mentah pada penderitaan seperti ini. Ini bukan penderitaan, ini ketabahan. Tabah? Bapak memang bisa tabah karena Bapak manusia lewat batas. Bapak tak punya lagi hasrat, tak punya lagi rindu dan harapan. Tapi kami manusia yang padat segala kehendak. Kami mendambakan masa depan yang gemilang. Kami butuhkan perumahan, pakaian, pengetahuan, juga perempuan. Lebih-lebih perempuan Jawa. Tidak peduli perempuan apa, aku butuh kepuasan. Di mana manusia pernah puas? Kepuasan itu sama dengan kebebasan. Hanya ada katanya, tidak ada bendanya. Jangan hidup seperti ombak orang muda. Dari jauh rindukan pantai sudah sampai pecah sendiri. Lebih baik pecah karena berbuat, Pak. Nah, tepat. Tepat. Tapi dia tidak akan lagi berbuat apa-apa. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena dia terlalu tua, kawan-kawan. Kau tahu kenapa dia tidak mau meninggalkan pulau ini? Hah? Karena dia itu tua dan istrinya itu cantik. Dan lagi, dia tahu kalau istrinya itu tidak setia. Tutup mulutmu, anjing! Aku bicara karena terlibat. Aku turut terlibat. Hei, manusia. Dan aku, anjing yang ingin bebas. Kau pikir dengan kebebasanmu itu, kau bisa berjumpa dengan gadis Jawamu itu? Hah? Begitu kau datang kemari, begitu dia dipuntingkan serdadu Belanda. Dia tidak sedang kelor, Letnan. Tapi bagiku, pulau ini sudah seperti daun jelatang. Bagi Pak Kapten yang lengkap, punya pangkat, punya bini. Begitu jelas, pulau ini seperti sorga baginya. Kalau itu yang menjadi soal, baik. Ku cerai istriku dan kawinilah dia. Kapten! Kau boleh membawanya kemana saja nanti malam. Kemanapun yang kau mau di pulau ini. Kenapa nanti malam? Sekarang!
Halahku sudah jatuh dan dia istrimu. Kau takkan berani berbuat demikian, Kapten. Kau kan lebih baik mati daripada kehilangan istri. Pergi sekarang. Sungguh-sungguh, Kapten. Pergi. Baik. Di sana kemah. Kami berbulan madu di alam bebas. Oh. Kau membunuh pengantin baru, Letnan. Aku membunuh anjing, Kapten. Tewas. Dia tewas. Kau membunuh anggota tentara Republik, Letnan. Kau tahu akibatnya. Aku cuma tahu sebabnya, Kapten. Dia berusaha kata susila. Dia memperkosa norma-norma kemanusiaan. Kenapa bukan aku saja yang kau tembak? Aku yang membiarkan tata susila itu dirusak dan norma-norma diperkosa. Mestinya aku yang kau bunuh. Tindakan Bapak mempunyai latar belakang cinta anak buah yang sejati. Punya latar belakang tekad haram menyerah dan tabah bertahan yang tak boleh memurtadi perjuangan. Tapi dia, anjing itu, cuma punya latar belakang pengumbaran nafsu semata. Itu sentimen. Betapapun kau bersalah membunuh teman sendiri, Letnan, dan tak ada putusan lain. Jalankan hukuman. Kapten, Pegang. Apa ini, Kapten? Kaulah berpangkat letnan dalam tentara Republik dipersalahkan. Pertama, membunuh pengantin baru karena alasan sentimen pribadi. Kedua, tidak mematuhi dan malah membantah keputusan kapten setempat. Tiga, menembak mati sersan pihak kawan dari arah belakang. Maka komando tentara Republik di pulau ini atas nama rakyat menjatuhkan hukuman. Tembak mati. Tembak. Tembak. Kapten, itu hukuman rimba. Kau sendiri yang membuat pulau ini menjadi rimba. Kami dengan sah menjalankan putusan pengadilan pertempuran. Kopral, tembak! Pak Kapten! Pak Kapten! Tembak! Abang! Kau gila! Kau gila! Selama ini aku cuma menganggapmu keras. Tapi sekarang aku tahu kau kejam. Kau buas. Kau bodoh. Kaulah ombak yang melandai dari jauh rindukan pantai tapi pecah sebelum sampai. Kaulah kapten yang mencemarkan Republik. Kematianku tak mungkin lagi jadi kebebasan abadi. Tidak. Tidak mungkin lagi. Kebebasan sudah tergadai pada kesombongan hewan. Sekarang jangan lagi menanti-nantikan kebebasan abadi. Di ambangnya siap menghadang nyawa-nyawa yang ingin membalas dendam. Celakanya, kau menutup kebebasanmu sendiri. Kita berangkat Kemana? ke seberang. Ke seberang. Ya, Mereka biarkan dimakan burung atau busuk sendiri. kau gila. Jangan membantah. Aku tidak pernah membantah. Tapi dulu selagi kau jadi kapten yang kesatria dan suamiku yang mulia. Aku masih kapten yang baik dan suamimu yang... Aku bukan istrimu lagi. Ingat itu. Aku sudah dicerai dan aku janda sersan yang mati teraniaya. Itu hanya sumbarku untuk menyatakan kebesaran jiwa Mutia. Kau tetap istriku. Jangan jawab. Aku janda yang belum habis hidup. Baiklah. Kita berpisah. Kita orang lain sekarang. Asalkan kita berangkat sekarang. Nanti keburu gelap, Mutia. Tidak. Suamiku belum dikubur. Besok kita kerjakan. Kita tunggu sampai pencari nelayan yang karam itu datang kemari. Kalau ternyata Belanda masih berkuasa,
Kita terus bertahan di sini. Tapi aku tak sanggup lagi tinggal di sini, Mutia. Meski semalam aku tersiksa. Arwah-arwah mereka akan menggodaku, memburuku, mencekikku. Mereka akan menuntut pembalasan atas segala kesombonganku, Mutia. Aku bertanggung jawab atas kesalahan dan kekalahan mereka. Aku berdosa besar. Kemana aku harus lari di pulau ini? Di pulau yang kecil ini, Mutia. Mereka akan terus mengejarmu ke seluruh pelosok bumi, Kapten. Mereka sudah menjadi bayang-bayangmu sendiri yang akan memburumu siang dan malam. Kau tak akan bisa bebas. Bisa, Mutia, bisa. Aku akan pergi ke masjid, gereja berganti-ganti agar mereka tidak datang memburuku. Aku tidak akan tidur seumur hidup agar mereka tidak datang ke dalam mimpiku, Mutia. Ku cari, Mutia, ku cari. Kemana? Tidak tahu, Mutia, tapi akan aku cari. Tidak jauh, Abang. Tidak jauh. Di mana, Mutia? Dalam hati. Dalam hati. Ya, hati sendiri. Hati sendiri? Ya, hatiku sendiri. Tidak, itu semua tidak abadi, Mutia. Tidak abadi. Aku ingin yang abadi, Mutia. Yang abadi. Tidak abadi, tapi itu sempurna, Abang. Aku mau yang abadi, Mutia. Yang abadi. Tak ada yang abadi. Ketidakabadian, itulah yang abadi. Ku cari, Mutia. Ku cari kebebasan abadi. Aku berangkat. Ambil di kemah, aku ready. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Korban sudah terlalu banyak. Jangan